Bobo, Kak Skaya, terima kasih. Bang, itu basah, jangan ke situ. Aduh, Masya Allah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di vlog kali ini aku mau nge-share kegiatan aku hari ini, yaitu ke dokter gigi. Dan ini kliniknya tuh enak banget, nyaman banget. Apa sih nama kliniknya? Oke, aku bakal share ya. Nah, buat kalian yang mau tahu aku ada di klinik mana, jadi aku lagi ada di dental klinik yang namanya Gaya, dan ini tempatnya itu bagus dan recommended banget. Tuh secakep itu tempat kliniknya, jadi bener-bener gak kayak lagi ke klinik gitu, udah kayak salon kecantikan guys, secakep ini tempatnya. Selain pelayanannya yang ramah, di sini juga disediakan snack, terus juga minuman. Ini juga free wifi dan bebas nonton selama kita perawatan di sini gitu. Nih, cakep kan tempatnya. Ini juga ada kamar mandi yang super bersih, benar-benar dijaga ya kebersihannya. Ada kaca gede juga. Yang mau sholat ini juga disediakan musola yang nyaman. Dan kalau bawa anak-anak itu anak-anak pasti happy kalau ke sini karena di sini ada tempat bermain. Nah, jadi anak-anak juga gak bosan kalau lagi mau perawatan gigi. Dan ini benar-benar recommended banget. Tuh tempatnya secakep dan senyaman itu, pelayanannya ramah dan dokternya juga baik-baik. Nah sekarang aku mau konsultasi dulu sama dokter kesayangan aku. Yuk saksikan terus. Ya, kan aku udah pernah perawatan 4 kali ini dok. Perawatannya apa yang pertama dok? Jadi Dibuat untuk perawatan saluran akar itu kunjungannya bisa 3 sampai 4 kali kunjungan. Setiap kunjungan itu pasti ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama kita bersihkan dulu saluran akarnya, dibuka atap pulpanya dulu. Sesudah dibersihkan, tahapan keduanya kalau memang butuh dimatikan sarafnya, dimatikan dulu syarafnya. Sesudah dimatikan syarafnya, baru kita bersihkan saluran akarnya. Jadi saluran akarnya yang hitam di sini dibersihkan. Di bagian-bagian yang hitam ini harus dibersihkan semuanya menggunakan umum motor, menggunakan protector. Sesudah dibersihkan, diirigasi, pertemuan selanjutnya baru diisi. Nah, diisi itu pengisiannya menggunakan guta perca, bahannya seperti rubber atau karet, diisi di saluran akarnya untuk menghindari infeksi setelahnya, setelah pengisian saluran akarnya. Sesudah dimasukkan si guta percanya, kita bisa tambal permanen karena giginya sudah steril dan sudah dibersihkan sebelumnya dan tidak ada keluhan pasien sebelumnya, baru kita bisa lakukan penambalan permanen. Jadi kalau gigi rusak masih bisa dirawat Masih ya dok bisa. ya, nggak langsung dicabut ya dok. Jangan dicabut. Zaman udah canggih. Pilihan terakhir banget tuh dicabut. Kalau mau cabut gigi tuh biasanya tinggal tinggal akarnya doang. Jadi ini si mahkotanya ini udah nggak ada, ini bener-bener si akarnya doang, ini baru bisa kita cabut. Tapi kalau misalnya masih ada tinggal sedikit, mahkotanya masih bisa. Setelahnya kita nggak ditambal boleh, di crown bisa, mahkota jaket bisa. Thank you dok, makasih betul. Tapi nyaman banget, tambalnya tuh nyaman banget, gak berasa sama sekali, luar biasa loh dok. Nah nih dok, kalau misalnya pasang behel dok, setelah lepas, nah ini kejadian di saya dok, abis lepas behel itu nggak pakai apa namanya dok? Retainer. Akhirnya lambat laun balik lagi. Nah jadi gimana dok? Harusnya setelah perawatan, setelah pakai behel, kemudian behelnya dilepas, harusnya gimana dok? Jadi banyak sih sebenarnya pasien yang udah pernah pasang behel dok, dalam 2 minggu atau dalam beberapa hari aja lah balik lagi gigi saya dok. Nah itu tindakannya sebenarnya tetap rajin pakai retainernya.
kapan tidak pakai retainernya? Saat makan. Kalau saat makan baru dilepas. Tapi kalau misalnya dalam keadaan apapun itu tetap dipakai. Makan, lagi tidur, lagi biasa-biasa, lagi duduk, lagi belajar, lagi apapun kegiatan itu pakai terus. Cuman ada alternatif yang lain. Retainernya ada retainer yang cekat, jadi dimasukin di bagian dalam gigi. Jadi dicekat, ditempel bracketnya lah sama kayak di bagian dalam. Jadi pasien tidak perlu buka pasang, lepas pasang. Kadang kan retainer tuh udah nggak dipakai karena hilang. Iya, benar. Jadi saya nggak pakai lagi retainer, sayang banget kan retainer harganya lumayan. Iya, benar. Kalau retainer cekat dia bagus, cuman dia tetap harus dalam pantauan dokter karena kan di dalam. Iya, jadi benar. kan dia harus lihat apakah dia masih bersih, apakah dia masih nempel di sana. Jadi ya sama aja sih kan, ke dokter gigi kan tetap 6 bulan sekali. Iya benar. Jadi karena nggak pakai retainer, kesalahan dan kebodohan saya ini harus pasang lagi. Tapi next time, sabar dok ya. Kita nabung dulu. Lumayan ya. Oke dok, terima kasih atas infonya. Sehat selalu dok. Makasih. Terima kasih doa baiknya. Ya, atas proses beberapa minggu ini dok. Iya, terima kasih Kakak. Sudah sangat kooperatif. Thank you banget dokter. Terima kasih, dokter Kak. apa? Dokter Farah. Di Gaya Jalan Riau, Pekanbaru. Oke, Jangan lupa recommended. kesini. Jangan lupa kesini, jangan lupa rawat gigimu minimal sekali 6 bulan. 6 bulan. Thank you dok. Terima Assalamualaikum. kasih. Salam. Mbak, makasih ya. Dadah.